Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, Ketua DKM Pak Hadi beserta jajaran pengurus masjid. Hakul yakin jemaah sekalian, Bapak Ibu, mudah-mudahan subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doa kita, niat kita datang ke masjid ini semuanya nanti dicatat oleh malaikat dan disaksikan. Kita saling memberi saksi nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan semua kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan bisa bertemu dengan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama adalah ucapan alhamdulillah, hari ini kita semua sehat. Sehat Pak ya? Sehat. Memang banyak yang demam. Kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi masalah sulit diberikan kelapangan, kemudahan. Segala puji bagi Allah karena masih diizinkan untuk ibadah. Yang penting kita pahami adalah saat kita nyebut nama Allah, karena nama Allah itu suci. Kalau Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Nama Allah itu suci. Maka siapa yang menyebut nama Allah, itu tanda Allah izinkan dia. Saat kita bisa ibadah, bukan soal pahala, tapi soal diizinkan. Kita ada di masjid, kita bisa ibadah, bisa nyebut nama Allah. Itu tanda Allah pilih kita. Kalau kita datang suatu tempat, selain karyawan tidak boleh masuk, kita masuk di Alfamart, Indomaret terdekat, atau di mana saja, ada selain karyawan tidak boleh masuk. Berarti kita ini punya status yang lebih hebat, yaitu status sebagai abdun, hamba, pelayan. Maka orang yang menghambakan diri di hadapan Allah, dia diizinkan jadi pelayan Allah. Jadi mudah-mudahan semua kita ini benar-benar jadi hamba Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita bersalawat kepada wasilah hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita ingin membahas tentang
bab selanjutnya atau kitab yang membahas tentang kitab Qawaid al-Aqaid. Di dalam Islam itu pondasi yang paling dasar sebelum solat namanya syahadat. Kita bayangkan beberapa atau seminggu yang lalu ada wanita Chinese masuk Islam. Dia sudah mempelajari Islam, bahkan dia sudah coba-coba sholat. Betapa bahagianya dia masuk Islam. Ketika mengucapkan syahadat, suaranya bergetar, menangis. Itu artinya ada kerinduan yang dalam. Kenapa? Karena dia menemukan hidayah. Syahadat diucapkan itu bergetar. Kadang berbeda dengan kita yang sudah sering mengucapkan syahadat. Sehingga syahadat yang sering diucapkan kadang tidak membuat kita bergetar. Wanita ini kemudian membuat kita juga bersedih, karena sesungguhnya hidayah itu mahal. Adiknya belum, orang tuanya, ayahnya belum, tapi Allah berikan kepada dia. Oleh karenanya hidayah yang ada pada kita ini tidak ada jaminan bertahan. Itulah kenapa doa kita ihdinas siratal mustaqim. Dengan kerendahan hati kita baca doa itu di dalam surah Al-Fatihah, supaya kelak kita berhadapan dengan Allah, kita dalam keadaan betul-betul dapat hidayah. Amin. Amin. Maka bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Pertama syahadat. Syahadat itu kemudian dihimpun oleh ulama di dalam kitab Aqaid atau kitab Tauhid. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu bab di mana pembahasannya kitab Qawaid, setidaknya kita memahami bahwa penting sebelum kita menyembah, kita kenal. Nyembah itu pada dasarnya tidak diterima kecuali yang kita sembah itu kita kenal. Karena rumus dasarnya tak kenal maka tak sayang. Rumus itu tidak hanya berlaku kepada sesama kita, tapi rumus itu berlaku dengan Allah. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak mungkin sayang. Kalau kita bertanya, kenapa orang ikhlas? Ikhlas itu karena cinta. Simple. Kalau orang udah cinta, pasti ikhlas. Maka dengan Allah itu, untuk cinta kenal. Maka kenalnya orang yang hanya mengandalkan pikiran tidaklah sama dengan orang yang memperkuat mengenalkan dirinya atau mengenal Allah dengan rasa. Itu tidak sama, Pak. Kalau Ibnu Rushd atau generasinya Muhammad Arqon, orang-orang logik berpikir untuk mengenali Tuhan itu dengan apa yang dia lihat. Dia melihat alam ini ada yang menciptakan. Dia berpikir tidak mungkin terjadi sendirinya. Nah, itu dia berpikir dengan logik bahwa ada Allah, ada Tuhan di situ. Tapi ada pula orang yang mengenal dengan rasa. Dengan rasa. Dia diberikan ketenangan. Dia merasakan ada kegundahan, lalu kemudian ada kebahagiaan. Ditemukan jalan itu. Kapan dia bahagia? Ketika dia berbuat baik, lalu kebaikannya pun tidak akan bahagia. Kalau dia hanya ingin dipuji sama orang, dia akan tersandung di situ. Lalu dicoba berjalan terus, akhirnya dia menemukan rasa. Pada dasarnya dua-duanya benar. Itulah kemudian kita mengenal Allah itu ada namanya dalil akal. Dalil akal itu yang kita temukan dengan jalan akal. Tapi kadang orang yang terlalu berpikir logik, mereka menyalahkan orang yang kenal dengan Allah lewat rasa. Misalnya orang Islam itu dari dulu sangat percaya dengan mimpi. Betul nggak, Pak? Sangat percaya dengan mimpi. Bahkan Nabi sebelum dapat wahyu Al-Quran, wahyu yang Nabi terima sebelumnya adalah mimpi. Orang kita kalau mimpi baik, kita percaya ada pertanda baik. Apakah itu logik? Belum tentu.
Itu kan soal rasa, soal pengalaman yang kita rasakan. Nah, orang yang berpikir logik saja, dia kenal dengan Allah terbatas pada kemampuan akalnya. Pertanyaan saya begini, pernahkah Bapak atau jemaah dalam salat membayangkan Allah itu sebesar ini? Pernah? Di dalam salat kita kan disuruh berhadapan dengan Allah. Tiba-tiba terbayang di kita, Allah itu sebesar langit, Allah itu begini-begini. Pernah Pak? Atau pernah Bapak Ibu dengar Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Pernah dengar? Nah, itu. Bagaimana kemudian membayangkan dengan logik, dengan akal? Saya kasih contoh. Ini bayangkan di sini ada semut, Pak. Semut ini ingin nyeberang ke sebelah sini. Pertanyaannya, bagaimana cara semut ini untuk nyeberang ke sini supaya cepat? Supaya cepat gimana, Pak? Dari sebelah sini ke sini. Tapi ini nggak ada, Pak. Ini bayangkan huruf U saja, bentuknya U. Kalau ini kan bisa muter sini nih. Ini bayangkan U, bentuk U. Gimana cara nyebrangnya, Pak, supaya cepat? Semut. Dibayangin. Semut pasti turun dulu untuk ke sini. Semut mikir gimana caranya supaya cepat. Pesawat udah nggak mungkin ada pesawat di semut. Atau kita yang angkat semut, Pak. Kita pindahin semut dari sini ke sini. Cepat. Percaya kita, cepat. Semut kita pindahin cepat daripada dia jalan sendiri. Apa maksudnya? Kalau memahami pakai akal, akal itu punya ruang dan waktu. Di dimensi alam semut bagi dia jauh, bagi kita dekat, kita dekatin. Begitulah Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, jauh. Kalau menurut akal kita, jauh. Tapi karena itu Allah yang menggerakkan, cepat. Bisa? Oke. Kita pernah dengar malaikat turun satu hari lamanya sama dengan 1000 tahun. Kenapa bisa? Satu harinya malaikat sama dengan 1000 tahun. Sekarang saya agak ajak supaya kita mudah memahami tauhid. Nabi Adam tingginya berapa, Pak? Nabi Adam itu 35 meter, situ naziraan, 60 hasta. 35 meter, kelempar jatuhnya itu ke India kalau riwayat. Nanti bertemunya di Jabal Rahmah. Pertanyaan saya, kalau kita jalan dari India ke Mekah jauh, tapi Nabi Adam tingginya 35 meter, langkah kakinya besar, itu berbeda. Maka bayangkan malaikat itu sebesar apa, Pak? Dalam waktu satu hari sisinya dia, kita 1000 tahun. Makanya jangan heran ketika Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril. Nabi takutnya luar biasa, saking besarnya. Saking besarnya ini dunia ini nggak muat sama malaikat Jibril itu, injak kakinya aja. Maka bagaimana kemudian kita memahami Allah pakai akal? Bagaimana caranya? Disitulah kemudian mainnya nanti rasa. Inilah pembahasannya. Nah, di dalam tauhid bermula bab yang pertama yang perlu kita bahas adalah ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang berakal yang sampai, akal balik, mengetahui akan keadaan zat Allah. Nah, ini penting, Pak. Salat ini
hati-hati. Orang itu bisa sama-sama sholat, tapi kalau dia sholat, dia ibadah, dia salah sangka dengan Allah, salah persangkaannya dengan Allah, batal Pak. Ilmu tauhid ini ilmu yang gak main-main. Punya 1% keraguan, 2% keraguan, batal tauhid. Makanya dalam ilmu tauhid itu gak boleh ada 4 atau 3, waham, syak, dan zon. Waham, syak, dan zon. Apa itu waham? Waham itu percaya, keyakinan kita lebih besar dari keraguan. Kalau keyakinan lebih besar dari keraguan, 99% kita yakin, 1% kita ragu, itu tauhid kita gugur. Sepakat para ulama tauhid. Apalagi arti syak, syak dan zon. Kalau syak itu apa Pak? Kira-kira syak itu apa? Kalau kita bilang, saya ini merasa syak, ragu dan keyakinannya lebih banyak mana? Kira-kira? Lebih banyak yakin atau ragu? Bapak, pernah kita wudhu, kita udah wudhu mau sholat, terasa kayak ada yang keluar, tapi enggak sebenarnya. Pertanyaan saya, saat itu lebih kuat keraguan atau keyakinan? Keyakinan itu tergantung Pak, tergantung ilmu Pak. Kalau orang punya ilmunya begini, yang penting kita sudah wudhu, tapi saya nggak keluar kok, cuma perasaan doang, nggak apa-apa, sah wudhunya, sholat tetap. Tapi kalau yang tidak punya ilmu, itu lebih kuat ragunya. Kayaknya batal deh gua. Itu untuk yakin tuh susah. Kecuali nanti kalau udah disampaikan oleh temannya, nggak apa-apa kamu sholat aja, itu kan cuma perasaan doang. Tapi kalau ngikuti diri sendiri tanpa ilmu, itu keraguannya lebih kuat. Kita ini kenapa kita udah wudhu, perasaan kayak ada yang keluar, tapi kita sholat? Karena kita didukung oleh ilmu. Karena banyak guru-guru fikih yang mengajarkan begitu. Kira-kira benar kan? Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Benar nggak Pak? Setahu saya kalau orang yang belum tahu itu cenderung batal Pak. Cenderung dia wudhu ulang, karena dia merasa dia terganggu. Kayaknya gua batal deh, kayaknya ada yang netes, perasaan kayak ada yang netes, padahal nggak ada. Dia akhirnya pengen ngambil jalan aman, dia wudhu. Itu berarti keraguannya lebih kuat. Namanya syak. Makanya dzalikal kitabu la raiba fih. La raiba itu tidak ada keraguan. Di dalam tafsirnya la syakka. Jadi syak itu keraguannya lebih besar daripada keyakinan. Kalau zon itu baru setengah, 50% yakin, 50% ragu. Dalam ilmu tauhid, keyakinan lebih besar dari keraguan, batal tauhidnya. Makanya kalau dimaknai apa makna iman? Iman di dalam kitab Al-Wafi, penjelasan syarah Al-Arba'in, makna iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan, al-jazm, 100% secara bulat, keyakinan kepada Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun. Itulah yang dimaksud iman. Kalau orang ada sedikit keraguan, berarti sesungguhnya syahadatnya rusak. Inilah kemudian kenapa dari dulu para wali-wali Allah, kekasih Allah, untuk syarat pertama jadi wali Allah, ilmunya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid Pak. Ilmu inilah yang mengantarkan orang dekat sama Allah, mau keadaan sulit dalam atau keadaan mudah, dia nggak peduli, tauhidnya kuat. Maka di sini disebutkan hendaknya mengetahui keadaan zat Allah dan segala sifatnya serta af'alnya. Keadaan zat Allah Ta'ala bahwasanya wajib kita iktiqadkan
akan keadaan Allah Ta'ala, yaitu zat yang wajibul wujud. Apa zat yang wajibul wujud? Zat yang wajib ada. Kita ini mumkinul wujud namanya Pak. Kita ini mumkinul wujud. Allah zat wajibul wujud. Kalau mumkinul wujud itu mungkin ada, mungkin enggak. Jadi keberadaan kita ini tidak ada kebutuhan Allah terhadap kita, tidak ada keperluan Allah terhadap kita, sehingga mau kita diciptakan atau enggak, Allah tidak punya motif apapun. Makanya kalau ditanya apa hukum Allah menjadikan kita, enggak wajib, enggak sunnah, hukumnya cuma harus saja, jaiz. Allah boleh pilih dia mau menciptakan dengan kudratnya, iradatnya atau tidak. Itu semua pilihan Allah. Sama dengan kita ibadah. Ibadah ini nggak ada hubungannya dengan kita memberi manfaat kepada Allah. Saat kita ibadah, kita dipilih sama Allah. Kita orang jadi hamba yang ibadah. Saat tidak ibadah, ya begitulah keadaan. Maka orang bertauhid, dia tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan dalam ibadah. Gampang. Allah, makanya begini, seorang ulama, seorang ustadz, seorang pendakwah tidak boleh merasa berjasa di dalam Islam. Nggak boleh. Karena tanpa dia, Allah akan selalu mengirim begitu. Makanya ketika ada orang yang punya banyak pengikut, tidak boleh dia merasa dia punya jasa di dalam Islam. Enggak. Islam dari dulu, kalau yang satu wafat, ada gantinya. Jadi pada dasarnya semua kita ini saling tolong-menolong. Nggak ada perasaan kita yang paling merasa berjasa. Karena kita ini zat mumkinul wujud. Kita ini, keberadaan kita ini hanya bersifat mungkin. Namanya apa Pak namanya? Mumkinul wujud. Nah, Allah itu zat wajibal wujud. Nah, oleh karenanya wajib kita iktiqadkan, kita yakini akan keadaan Allah Ta'ala sebagai zat yang wajibal wujud, yang mustahik bagi segala sifat kamalat, yang berhak atas segala sifat kamalatnya. Jadi Allah punya namanya sifat kamalat. Kalau kita belajar sifat 20, ada dulu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sampai selesai. Itu sifat 20 itu bukan Allah berjumlah 20 sifat, bukan begitu. Itu namanya sifat mujmal, sifat secara umum yang menghantarkan kita untuk kenal dengan Allah. Itu maksudnya. Itu namanya sifat mujmal, sifat secara global umum yang cukup mengantarkan kita untuk kenal, membayangkan Allah secara benar. Itu aja Pak. Yang penting jangan salah menggambarkan Allah. Makanya minimal belajar 20 sifat. Jadi kalau orang yang tidak belajar sifat-sifat Allah ini, nanti salah tasawurnya Pak, penggambarannya terhadap Allah itu salah. Makanya hati-hati. Keislaman kita itu diukur dari syahadat. Syahadat itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika membayangkan tiada Tuhan selain Allah itu seperti apa? Nah, inilah kemudian pembahasannya. Makanya kalau para ulama mutakallimin, ulama tauhid, ketika mengucap la ilaha illallah, itu di dalam hatinya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi la wujuda bihaqqin illallah, tidak ada wujud yang sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada wujud yang sebenarnya kecuali Allah. Yang sebenarnya ada itu cuma Allah. Kita ini nggak ada. Gitu. Kenapa kita nggak ada? Kita ini kan nggak bisa menemukan diri kita, Pak. Kita ini nggak bisa menemukan diri kita. Buktinya, kita ini rasa yang kita rasakan itu ada di mana sebenarnya?
kita merasakan nikmat. Nikmat itu di mana? Walaupun tangan kita nunjuknya di hati, tapi kita tidak tahu persis di mana tempatnya. Seandainya tidak ada yang namanya ruh yang tidak bisa dilihat itu pada diri kita, kita hanya kumpulan daging-daging saja, Pak. Kita kalau tidak ada ruh dalam diri kita, ruh itu tidak bisa dilihat. Lalu kita duduk semua, ini hanya kumpulan mayat-mayat saja, kumpulan benda-benda mati. Kita ini nggak ada sebenarnya. Yang kita rasakan ada itu kapan? Ketika kita yang rasa ini yang menyebabkan kita merasa ada itu. Coba kita bayangkan diri kita ini. Ada rasa yang menyebabkan kita itu ada. Makanya orang yang mati rasa nggak merasa dirinya ada. Hilang rasa, makan nggak apa, makan makanan enak, tapi karena nggak punya rasa, jadi apa, Pak? Seenak apapun nggak dimakan. Makanya pandemi kemarin banyak yang hilang rasa. Apa namanya? Yang hilang rasa itu disebut mana? Apa? Hilang rasa itu ya. Ada yang di sini ngalami? Nggak lama tapi kan. Kita bayangkan hilang rasa, seindah apa, seenak apa makanan nggak kita makan, nggak enak biasa. Pendengaran hilang, pendengaran nggak. Itu artinya kita ini baru ada ketika kita merasakan ada. Makanya maaf, agak mirip dengan ilmu filsafat dalam hal ini. Dan ilmu filsafat ada namanya motto cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Kalau tidak berpikir dia tidak ada. Ini kalau filsafat itu ada yang mirip ada yang enggak. Banyak enggak miripnya. Banyak kacaunya. Karena kan logik. Tapi proses pencarian itu Imam Ghazali termasuk filsuf masalahnya. Ahli filsafat mencari Allah dengan logikanya, tapi kemudian berujung dengan rasa. Capek dengan logika, berujung dengan rasa. Rasa itulah yang tidak terbatas. Ketika rasa itu dapat ketenangan yang tidak terbatas, disitulah sebenarnya makrifat dari ilmu tauhid. Maka saya ingin sampaikan, kita ini disuruh mengenal Allah zat wajibal wujud dengan melalui sifat kamalatnya, sifat kesempurnaannya. Apa sifat-sifat yang perlu dikaji? Minimal sifat mujmal. Sifat mujmal itu seperti wujud, qidam, baqa dan lain-lain. Tapi ada tauhid yang datang belakangan masuk ke Indonesia, ke tanah ini. Tauhid yang tidak lagi mengkaji sifat-sifat Allah, tapi cukup dia membayangkan Allah itu sudah nggak bisa dibayangkan gitu. Padahal kalau tidak dikaji sifat-sifat Allah itu berbahaya, Pak. Berbahaya. Nanti namanya khotir, lintasan setan itu luar biasa. Iblis itu ibadahnya sangat kuat kepada Allah. Dia tahu kelemahan orang. Orang bisa saja rajin ibadah, tapi tauhidnya disinggung sama iblis. Ini orang tauhidnya bermasalah. Makanya ada namanya abid, orang yang banyak ibadah tapi tauhidnya, keyakinannya salah. Ada. Jadi iblis itu ahli ibadah. Dia mengintai terus, Pak, setiap waktu. Siapa bilang kita lebih hebat dari dia? Bayangkan sehebat apapun ulama bisa digoda sama iblis. Kita bayangkan tuh. Setinggi apapun ulama bisa digoda sama iblis. Kurang ilmu apa iblis itu? Iblis itu umurnya panjang, punya track record pengalaman yang panjang, ingatan yang kuat. Allah tangguhkan ibadah sebelum kita. Beliau khazinul jannah, bendaharawan surga, megang kunci surga, makhluk yang paling makrifat dengan Allah, yang sampai sekarang tidak pernah syirik. Hanya karena dia tidak mau sujud saja, bukan karena syirik. Dia tetap nyembah Allah. Iblis tidak pernah syirik. Yang syirik itu justru dukun. Nah, walaupun sekarang dukun akhirnya digugat kan? Digugat sama siapa tuh? Pesulap merah. Marcel Radival.
lawan ini, tadinya lawan yang Jawa Timur sana, lawan Gus Udin. Gak tahu sekarang lawannya siapa lagi. Nah, ini ilmu tauhid. Iblis punya tauhid yang tinggi. Dia nunggu di luar masjid, Pak. Sekarang kita ngebahas dia. Dia nunggu di luar masjid, aku yakin. Dia lihat kadar tauhid kita. Orang ini nggak apa-apa rajin ibadah, tapi hatinya nggak kena kok dengan Allah. Kita kalau mengkaji dasarnya iblis itu tidak mau sujud, sebenarnya itu patut dimaklumi, Pak. Coba kita logik saja sebelum saya baca. Iblis itu ibadah sudah ribuan tahun. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahkan ribuan tahun iblis sudah ibadah. Beliau penghulu dari para ahli ibadah, penghulu para malaikat, walaupun beliau kalangan jin. Bayangkan, beliau tahu masa depan, Pak. Beliau tahu masa depan. Karena beliau itu memang hamba Allah yang paling dekat dengan Allah. Ma'rifatnya luar biasa. Sampai malaikat lain itu minta doa kepada Azazil yang tadi berubah menjadi iblis. Pertanyaan saya, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Sekarang coba kita lihat. Adam itu innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabdahal jami' qabdaha min jami'il ard. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah, yang tanah itu ada tanah merah, tanah hitam, tanah putih, dan di antara tanah-tanah itu digabung. Ada tanah yang baik, tanah yang buruk, bergabung semuanya pada diri Adam. Makanya keturunannya ada yang kulit merah, ada kulit putih, ada kulit hitam, ada di antara itu. Karena asal usul kejadian. Adam ketika dibentuk sama Allah dengan kekuasaan Allah, dengan cara terbaik, jadilah dia tanah seperti tembikar yang dipukul berbunyi. Di dalam kitab Qasasul Anbiya dibiarkan bentuk jasad itu selama 40 tahun lamanya, belum dimasukkan ruh ke dalamnya. Dia tidak bisa bergerak, dipukul berbunyi. Iblis melihat, datang mendekat. Azazil nama awalnya. Dia melihat benda ini begitu lemah. Dia masuk dari lubang hidung keluar dari mulut, masuk lubang mulut keluar dari lubang belakang. Dia lihat makhluk ini kok mudah sekali, kalau mau saya hancurkan, makhluk ini saya hancurkan, kata Azazil. Tapi kemudian Allah angkat kita yang dari tanah itu. Setelah 40 tahun Allah tiupkan ruh, jadilah dia bersinar, bercahaya, paling terang cahayanya dibanding makhluk Allah yang lain. Maka kemudian cahaya itu sebelum Nabi Adam berbuat khilaf, menyentuh pohon itu, cahayanya terang. Setelah menyentuh pohon itu gelap, cahayanya mulai pudar. Nah, tidak mau sujud iblis kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena kita bayangkan dia ibadah sudah ribuan tahun, dekat dengan Allah, lalu kemudian dia melihat ada orang baru, makhluk baru yang datang, yang tidak tahu asal usulnya, yang tidak tahu track recordnya. Datang pendatang baru, kemudian yang seniornya disuruh hormat. Padahal waktu itu bukan sujud begini, Pak, hanya sujud ihtiraman wa ikraman, sujud dalam keadaan menundukkan diri, memuliakan saja. Karena sujud begini hanya kepada Allah. Bayangkan, wajar nggak, Pak? Pertanyaan saya, wajar nggak? Wajar nggak? Kalau dia cemburu, wajar nggak? Nah itu, dia udah dekat dengan Allah, udah ibadah terus, nyatu dengan Allah. Sekarang bagaimana tidak? Orang kita sudah bercinta, kita sudah sangat cinta dengan dia, sudah sangat cinta dengan dia, dan dia pun begitu juga dengan kita. Lalu kemudian ada yang baru datang, merampas, kalau bahasa kasarnya, merampas. Kecemburuan itu muncul. Makanya saya sampaikan, iblis menggoda kita. Yang digoda iblis pernah saya sampaikan di sini. Yang digoda iblis itu adalah orang yang pura-pura dekat dengan Allah. Yang mereka ingin dekat dengan Allah tapi tidak tulus, tidak ikhlas. Mereka pura-pura. Iblis ini tahu, ya Allah, ini orang pura-pura dekat denganmu. Iblis nggak senang orang pura-pura dekat dengan Allah, karena beliau, iblis itu dengan Allah itu ikhlas. Iblis itu dengan Allah itu ikhlas ibadah, nggak peduli mau masuk neraka sampai sekarang. Iblis itu tetap nyembah Allah, tidak pernah syirik.
tapi dia tidak senang orang yang pura-pura dekat dengan Allah, maka digoda terus. Tapi orang yang ikhlas tidak mampu digoda, karena orang yang ikhlas itu mendekatkan diri kepada Allah, niatnya benar-benar ingin dekat dengan Allah, bukan pura-pura. Maka iblis itu sebenarnya hadirnya ke muka bumi sampai hari ini untuk menyaring kita, agar mengidentifikasi mana yang benar imannya, mana yang benar ibadahnya, mana yang pura-pura. Jadi nanti terjawab di akhirat, yang benar ibadah itu ini orangnya, yang pura-pura ibadah ini orangnya. Itu berkat kehadiran iblis, Pak. Itulah kenapa untuk ikhlas itu penting namanya mengkaji sifat-sifat Allah. Maka orang yang kuat tauhidnya dengan Allah, disinilah kemudian iblis lemah, karena orang ini keyakinannya dengan Allah itu benar. Maka sampai hari ini, bayangkan, yang dukun syirik manusia, iblis hanya ngetes saja, Pak. Orang ini buktinya iman sudah lemah dari awal, makanya dia berhubungan dengan jin, dia minta sama jin. Iblis sudah tahu ini orang lemah imannya, keyakinannya lemah, makanya orang tauhidnya kuat nggak mungkin ke dukun. Orang tauhidnya kuat nggak mungkin percaya dengan ramalan itu. Karena dia tahu alam semesta ini mungkinul wujud, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Yang hanya bisa memberi manfaat dan mudarat cuma Allah. Itu iblis sudah tahu itu, Pak. Makanya maaf, dekatnya kita dengan Allah itu ukurannya pasti bukan pakaian. Walaupun pakaian itu kesempurnaannya, ibadah harus bersih, pakaiannya iya. Tapi kalau orang mengedepankan pakaian nggak akan sampai. Pasti bukan karena gerakan sholat yang banyak. Karena walaupun gerakan yang sholat banyak itu meninggikan derajatnya, tapi kalau hanya semata-mata itu yang dikedepankan, tidak mungkin sampai. Tapi yang sampai itu pertama, innamal a'malu binniyat. Ingat, niat karena Allah itu tidak mudah. Nah, inilah pembahasan ilmu tauhid. Maka saya katakan begini. Jadi ilmu tauhid itu setidaknya yang perlu kita kaji, sifat Allah Ta'ala itu terbagi atas 4, Pak. Sifat Allah Ta'ala itu terbagi menjadi atas 4. Atas 4. Yang perlu kita kaji itu sifat Allah yang terbagi atas 4. Pertama namanya sifat salbiyah. Apa namanya, Pak? Salbiyah. Yang kedua namanya, saya sebut dulu biar cepat. Yang kedua namanya sifat nafsiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Keempat sifat ma'anawiyah. Oke. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah itu sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah, atau menafikan sifat yang tidak layak. Sifat yang tidak layak itu karena Allah ini wajib wujud, wajib ada, maka tidak layak Allah itu namanya fana. Apa itu fana? Allah itu wajib ada, tidak mungkin Allah itu musnah. Ya, tidak mungkin Allah itu musnah, hilang. Allah itu wajib ada, berarti tidak mungkin Allah itu bersifat sementara. Maka sifat salbiyah itu kemudian untuk mengokohkan bahwa Allah itu ada, memantapkan Allah itu ada, dia harus punya namanya sifat salbiyah itu yang di dalamnya qidam. Apa arti qidam? Qidam artinya dahulu, awal, yang paling dulu. Awal tidak dimulai dengan awal, bahkan adanya sebelum kata ada itu ada. Adanya tidak dimulai oleh sesuatu apapun, keberadaannya tidak dimulai dari waktu. Ketika kita mikir
Allah itu bagaimana bisa ada? Allah itu tidak muncul menjadi ada, bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi Allah itu ada tanpa kata ada, bahkan tidak dimulai dari kata tidak ada. Itu khidam. Jadi ketika ngebayangin Allah, berarti sebentar, surga itu kekal nggak Pak? Akhirat itu kekal nggak? Surga kekal? Surga kekal nggak Pak? Dalam ilmu tauhid enggak? Surga nggak kekal, karena surga ada awal. Surga itu dari tidak ada jadi ada. Tapi bagaimana kalau ayatnya khalidina fiha abada, dia kekal selama-lamanya? Ingat, yang kekal itu cuma Allah. Yang kekal cuma Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan musnah kecuali Allah. Surga itu tidak kekal. Surga itu lama. Kalau kita nyebut surga itu lama, kita masuk surga itu kekal abadi, maksudnya lamanya luar biasa, langgengnya luar biasa. Suatu saat kalau Allah berkehendak surga itu diganti apa, itu terserah Allah. Dalam ilmu tauhid kajiannya di kudrat dan iradat. Kalau Allah berkehendak jadi surga, terserah Allah. Itu ilmu tauhid Pak. Makanya maaf, ada Gus Mustafa nulis bukunya, judul luarnya ternyata surga tidak kekal. Jadi orang salah baca dulu, memang kejebak kita. Surga itu memang disebut jannatul khulud, kekal. Maksud kekal itu di luar perkiraan kita, saking lamanya, lama banget, langgeng. Jadi rumah tangga yang langgeng sampai akhirat terus, itu kan kekal. Bahasa kita nyebut semoga kekal sampai ke anak cucu ada gitu. Kan gitu bahasa kita. Semoga kekal sampai akhir hayat, sampai akhirat. Bahasa kekal tuh. Salbiyah itu sifatnya qidam. Kedua baqa, mukhalafatul hadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Nah ingat 5 Pak. Sifat salbiyah itu qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Baqa itu kekal. Lawannya tadi fana. Kekalnya Allah itu tadi. Kekalnya Allah itu tidak berakhir, tidak berubah, tidak dimulai. Tapi kekal Allah itu mustahil dia fana. Maka membayangkan Allah kekal, bagaimana caranya? Jangan bayangkan Allah itu tua. Hati-hati. Ada yang bilang Allahu Akbar itu makna dasarnya Allahu Akbar. Kalau orang disebut Akbar itu lebih kepada, kalau di sisi manusia itu cenderung agak tua, makin tua makin tua. Tapi kalau Allah jangan pernah sebutkan begitu. Jadi kalau membayangkan Allah kekal, jangan pernah terpikir di benak kita Allah itu makin tahun makin tua, atau Allah makin berpengalaman. Iblis makin tua. Nah ini ilmu tauhid itu membuat kita nanti membayangkan, tapi membayangkan itu cukup pakai rasa Pak. Baik, selanjutnya qidam baqa mukhalafatul lil hawadis. Apa arti mukhalafatul hadis? Berbeda dengan yang baharu, yang makhluk, berbeda dengan makhluk. Apa perbedaan dengan makhluk? Nanti kita belum bahas perinci Pak ya. Gelas, saya tidak bicara fisiknya. Gelas ini sama dengan kita, ini punya bekas Pak. Ketika saya angkat masih bekas gelas walaupun nggak kelihatan. Gelas ini punya bekasnya. Allah tidak berbekas begitu.
kita punya batas wilayah. Allah tidak begitu. Jadi ketika membayangkan Allah mukhalafatul hawadits, maka kita harus menafikan bahwa Allah itu memang sebenarnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Segala sesuatu mau kecil mau besar tidak ada yang sama dengan Allah. Baik kita membayangkan Allah itu sebesar apa sih? Ketika kita membayangkan Allah sebesar apa, berarti kita menetapkan ukuran. Nah, kalau kita menetapkan ukuran, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena segala sesuatu yang ada ukuran dan ruang, segala macam dimensinya, itu semuanya adalah makhluk. Maka kita bayangkan Allah berlepas diri dan kita melepaskan diri kita dari bayangan seperti itu. Makanya ketika was-was datang langsung ditangkap. Mukhalafatul hawadits. Sebenarnya begini, ulama itu kenapa sih ngasih kalimat mukhalafatul hawadits? Sebenarnya kalau orang tahu isi Quran, isi hadis, nggak perlu tahu juga istilah itu aman, Pak. Kalau yang mengkaji Quran dan hadis nggak tahu istilah itu, tahu ayat Quran, aman sebenarnya. Cuma dibuat ulama untuk kita mudah hafal. Kalaupun nggak hafal dalilnya, hafal istilahnya. Istilahnya ketika kita digoda sama iblis, was-was datang, kita langsung ingat mukhalafatul lil hawadits, minimal ingat istilah itu. Dengan kita mengingat istilah itu, pendek itu, oh kita langsung, oh iya Allah berbeda dengan makhluk, begitu maksudnya. Tapi kalau orang tahu dengan dalil tahu, dalil nakal, dalil Al-Quran dia tahu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia tahu. Dengan tahu ayat aja dia udah cukup. Makanya kalau ada orang sekarang menggugat, itu ilmu tauhid itu bikinan ulama aja tuh, istilah-istilahnya. Itu hasil ijtihad ulama, nggak ada di zaman Nabi itu. Di zaman Nabi nggak ada, Pak, istilah mukhalafatul hadits. Pelan-pelan nggak ada, Pak. Maaf, Allah wujud itu di dalam Al-Quran belum ditemukan, Pak. Wujud artinya ada. Allah wujud itu kata wujud itu, bahwa Allah itu wujud di dalam Quran belum ada, Pak. Belum ditemukan. Gimana tuh, Pak? Belum ada loh. Makanya kalau orang menggugat, di mana tuh? Di dalam Quran aja nggak ada kata-kata Allah itu wujud. Makanya dalil wujud itu yang dipakai ulama, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya, kalau namanya Allah nyebut begitu, dia yang menciptakan langit dan bumi, berarti ada nggak Allah itu? Ada. Begitu aja. Jadi dalam Quran itu kalimatnya begitu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah itu pencipta. Kalau begitu, pencipta itu menandakan dia ada, dia wujud. Makanya dibuat istilah ulama, Allah itu wujud, gitu maksudnya. Biar cepat. Kalau namanya alam jagat raya ini diciptakan, ada yang mencipta, berarti pencipta itu ada dong. Kalau penciptanya, kecuali kalau di dalam Quran itu menyebutkan langit dan bumi ada saja misalnya, tidak ada kalimat diciptakan, berarti bisa kita asumsi jangan-jangan adanya spontanitas, adanya dengan sendirinya, nggak diciptakan. Tapi dalil nakal menyebutkan Allah dia yang menciptakan langit dan bumi, berarti pencipta itu ada. Lalu bagaimana datang dalil akal, benar nggak pencipta itu ada? Pencipta itu ada, itu benar. Kita bisa ngukur, nggak mungkin air teh ini ada sendirinya, nggak ada yang bikin, nggak mungkin. Nah, itu makanya dibuat istilah ulama wujud. Tadi qidam, baqa, mukhalafatul hawadits dibuat oleh ulama. Kemudian qiyamuhu
binafsi. Qiyamuhu binafsi itu berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Ya, tapi kan ada Bung Karno bilang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kira-kira berdikari itu berdiri sendiri nggak Pak? Enggak, butuh bantuan kaki, butuh bantuan kaki, tenaga. Allah tidak seperti itu. Allah berdiri sendiri, menguasai makhluknya, tidak butuh bantuan, tidak pakai tenaga. Tenaga itu makhluk, tenaga itu nanti hilang. Allah menguasai makhluk tidak pakai tenaga. Allah itu sibuk, di dalam Quran disebutkan Allah itu sibuk. Dalam surah Ar-Rahman, sibuknya Allah itu tidak seperti kita. Kita sibuk kenapa Pak? Sibuk kita dengan apa? Dengan banyak pekerjaan. Sibuk kita itu dengan habis waktu. Misal begini, ketika kita lupa kunut, maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi baca doanya, Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang namanya manusia sibuk, capek, tidur. Yang namanya manusia sibuk bisa lupa. Karena sibuknya Allah itu dengan kudrat dan iradat. Jadi Allah mengurusi kita, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, tidak butuh pihak apapun, tidak butuh bantuan apapun, tidak pakai tenaga, tidak pakai waktu. Semuanya tidak pakai perantara, karena Allah bersifat kudrat dan iradat itu. Maka Allah qiyamuhu binafsi. Setelah qiyamuhu binafsi, namanya wahdaniyah. Wahdaniyah, Allah itu esa. Esa apa? Esa zatnya, esa sifatnya, esa afalnya. Perbuatan kita ini sebenarnya hakikatnya adalah perbuatan Allah. Perbuatan kita ini hakikatnya, ragam perbuatan ini adalah perbuatan Allah semata. Allah itu esa zatnya, esa sifatnya, esa afalnya. Afal itu perbuatan. Perbuatan Allah pun esa. Maksud esa apa? Allah tidak berbuat tiba-tiba, Allah sebentar diam, sebentar bergerak. Kalau kita makhluk ini diam, dalam diam nggak bisa gerak Pak. Kalau gerak nggak diam, gitu Pak. Paham maksudnya? Pelan-pelan. Kita ini kalau diam, kalau ngantuk nggak mungkin jaga. Kalau jaga nggak mungkin tidur, gitu. Itu makhluk namanya. Makhluk itu kalau berjaga, mata buka, jaga dia, nggak mungkin tidur. Kalau dia tidur, nggak mungkin jaga. Manusia, makhluk itu tidak bisa menyatu dalam dua perbuatan. Bergerak dan diam tuh nggak bisa nyatu. Kenapa Pak? Kenapa nggak bisa nyatu? Kenapa Pak? Ini ngaji tauhid dikit, ini baru sinopsis nih, trailer. Sebenarnya nanti ada kitab tauhid juga. Kenapa kenapa kita itu nggak bisa nyatu? Karena makhluk. Ya. Jadi gini, Allah itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan.
yang dimaknai berpasangan setiap makhluk itu. Wa mimman khalaqna zaujain, kullu syai'in zaujain. Jadi setiap segala sesuatu yang kami ciptakan itu berpasang-pasangan. Di antara yang kami ciptakan berpasangan itu, mereka saling terhubung. Makanya siang dan malam nggak bisa nyatu. Kalau siang ya siang, malam ya malam. Itu ciri makhluk, dia berpasang-pasangan. Allah tidak berpasang-pasangan. Allah Esa, Allah Ahad. Maka ketika Allah Ahad, kita bayangkan Allah tidak seperti kita, sebentar diam, sebentar dia bergerak. Tapi Allah bergerak dan diam. Itu semuanya dengan kudrat dan iradat Allah. Allah diam dan bergerak. Jadi Allah tidak tidur, tidak lupa. Allah diam dan geraknya tidak seperti kita. Maka itu kita bayangkan Allah tidak seperti itu. Itu wahdaniyah. Allah tidak punya pasangan. Itu makanya manusia, karena makhluk diciptakan berpasangan, itu tujuannya supaya datang nanti kepada Tuhan yang tidak punya pasangan. Kalau yang dipahami oleh ada yang lain, yin dan yang, ada Tuhan baik, Tuhan buruk. Biasa agama-agama lain dulu, Zoroaster itu agama Persia dulu begitu juga. Ada roh jahat, ada roh baik. Bahasa mereka nyebutnya, kalau roh jahat itu Angramainyu. Ada roh baik namanya Ahura Mazda. Begitu pula dengan Cina dulu, yin dan yang. Selalu agama lain itu mereka bikin Tuhannya, ini Tuhan lagi baik, Tuhan baik. Tuhan lagi jahat. Makanya maaf, dulu Pak, di kitab lama, iblis itu tidak disebut setan, Pak. Iblis itu di dalam kitab Injil, Taurat kalau dikaji itu enggak ditemukan setan. Mereka tahu istilah setan itu ketika Yahudi sudah dikuasai Persia, dikuasai Zoroaster, Pak. Mereka baru tahu. Dulu mereka nyebut yang tidak mau sujud sama Nabi Adam itu cuma musuh aja nyebutnya. Makanya di dalam Quran ada bahasa begini, setan itu sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sungguh setan itu bagi kalian berdua adalah musuh, kata Allah. Bagi Adam dan Hawa, musuh. Dulu dikenal musuh. Justru karena orang Yahudi dikuasai oleh Persia tahun sekitar 500 sebelum Masehi, maka Yahudi ini mengadopsi pahamnya Zoroaster, penyembah api, Majusi. Sehingga dia nyebut, ada yang namanya roh jahat. Roh jahat itu kemudian berkembang jadi setan namanya. Dulu kalau kemudian Tuhan jadi Tuhan jahat, Tuhan buruk. Tuhan baik, Tuhan jahat. Itu agama lain. Oleh karenanya kita nyebut Allah tidak begitu. Tidak begitu. Jadi semua yang ada di muka bumi, alam jagat raya ini semuanya kembali kepada perbuatan Allah. Itu penting. Makanya orang bertauhid itu, orang tauhid itu pada dasarnya dia bergerak bagi dia itu ini Allah saja yang menetapkan semua ini. Saya kira itu untuk sementara. Karena memang ini kajiannya kita masuk tauhid sifat salbiyah. Jadi disebutkan di sini fardun la misala lahu. Allah itu esa sendiri, tidak ada yang mirip dengan dia. Somadun la didda lahu. Allah itu tempat bergantung. Kemudian tidak punya lawan. Azali, la bidayatalah. Allah itu azali. Azali itu kekal, dari awal tidak dimulai oleh sesuatu pun. Qayyum, berdiri, la inqita'alahu. Tidak ada yang menghentikan Allah. Allah itu berdiri, berkuasa, maksudnya berkuasa. Tidak ada yang menghentikan kekuasaan Allah.
lam yazal wa la yazal mausufan binau'atil jalal. Apa maksudnya? Allah senantiasa disifatkan dengan sifat jalalnya. Sifat jalalnya, sifat kebesarannya, sifat ketuhanannya. Mau ibadah tidak orang, mau maksiat orang, mau maksiat hamba, ibadah hamba tidak pengaruh dengan sifat Allah. Sifat kebesaran Allah. Allah itu besar, tidak pernah berkurang kebesarannya. Itulah kemudian yang kita kaji tadi, sifat salbiyah dulu. Sifat salbiyah tadi yang penting ada berapa Pak? Ada 5. Pertama, qidam. Yang kedua, baqa. Yang ketiga, mukhalafatul lil hawadith. Yang keempat, qiyamuhu binafsih. Yang kelima, wahdaniyah. Ini belum rinci Pak. Nanti pembahasan rincinya kitab tauhid, khusus kitab tauhid. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Saya dia kampung aja Pak. Ya. Allah, apakah boleh pilih Asmaul Husna 69? Jadi kampung saya habis sholat subuh terutama ya menyerim sampai ya. Pak ini apakah boleh kasih? Ya. Mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Iya. Jadi Asmaul Husna itu nama. Begini. Nama dengan sifat itu sama kan? Kapan dikatakan nama? Kapan itu sifat? Saya tahu kita paham ini. Saya ingin ngajak kita merenung sebentar. Bagus baca Asmaul Husna, hafal Asmaul Husna, ngamalkan Asmaul Husna, insya Allah surga dia Pak. Tapi saya ingin tanya, kira-kira nama dulu atau sifat dulu Pak? Kalau di kita aja, nama dulu. Begini, Nabi Muhammad itu namanya Muhammad. Artinya Muhammad itu dipuji. Segala hal yang dilakukan itu terpuji. Biasanya kita ngasih nama anak itu tersisip harapan, betul? Semoga sesuai dengan nama. Nama itu kalau di kita ada yang jadi sifat. Nama itu bisa datang belakangan. Karena sifatnya baik dikasih nama. Ada juga, misalnya orang masuk Islam diubah namanya sesuai. Ada nggak Pak di kampung kita atau kampung Bapak, anak itu kalau nggak cocok dengan nama dia sakit? Ada nggak? Masih ada nggak? Dikasih nama ini nggak cocok, nanti sakit-sakitan ganti nama. Ada? Dianggap namanya terlalu berat. Ada. Orang itu kan kalau sifatnya baik, dikasih nama baik, pantas kan? Tapi kalau dikasih nama dulu, tapi sifatnya buruk, nggak pantas. Makanya kalau orang pakai nama bagus, nama misalnya nama Nabi kita Muhammad, tapi perilakunya buruk, itu bahaya itu, merusak nama Pak. Kan bagusnya sifatnya baik dulu, baru dikasih nama, kan bagusnya gitu. Makanya kita kan nggak mungkin dengan anak kita begitu, karena ngasih nama anak itu pasti waktu kecil. Akhirnya nama itu jadi doa. Nama itu jadi doa yang mudah-mudahan nanti sifatnya sama seperti nama. Kalau begitu, nama itu sama dengan menamakan sifat. Sifat yang baik dikasih nama yang baik. Tapi sifat yang ada pada diri kita ini, saya katakan, sifat yang dikaji 20 itu apa bedanya dengan Asmaul Husna? Apa ada beda? Di Asmaul Husna ada nggak namanya Sami, ada nggak Pak? Sami artinya apa? Mendengar. Basir ada? Di dalam Asmaul Husna? Basir ada? Yang maha melihat. Itu di sisi, maaf, di dalam akidah Tohawiyah atau Tauhid yang datang dari Arab Saudi, mereka mengenal Allah itu lewat Asmaul Husna. Karena mereka memandang
Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat Allah. Salah nggak? Nggak apa-apa. Karena mengenal Allah dengan Asmaul Husna itu sama saja menggambarkan Allah sesuai dengan Asmaul Husna. Tetap saja lurus pemahamannya. Tapi kalau sifat 20 jangan disalahkan. Kenapa? Sifat 20 itu sifat dasar. Sifat dasar pada zat Allah. Kalau kita ini sifat dasar pada diri kita yang Allah beri apa Pak? Sifat dasar. Kita ini mendengar. Kita itu melihat. Kita itu bisa ngomong, berbicara. Kita ini bergerak. Itu juga disebut sifat namanya Pak. Disebut sifat namanya. Sifat kita mendengar dengan telinga. Allah mendengar dengan apa? Kita mendengar dengan telinga. Kita melihat dengan mata. Allah mendengar dengan sifatnya, sifat samanya. Allah mendengar dengan sifat samanya. Sama namanya Pak, dia mendengar Allah itu. Diturun nanti kepada makhluk. Makhluk itu nanti punya namanya sam'un juga, punya pendengaran, tapi mendengar dengan telinga. Ada pula di Asmaul Husna. Makanya Asmaul Husna itu cenderung kepada akhlak Pak. Jadi Allah itu berbuat dengan Asmaul Husnanya. Makanya kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah, bersikaplah dengan sikapnya Allah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah? Akhlaknya Allah itu Asmaul Husna. Kalau orang berakhlak dengan akhlaknya Allah, Asmaul Husna, orang itu pasti surga Pak. Dekat dengan Allah, rahmat. Contoh kenapa? Asmaul Husna itu yang pertama ya Allah, yang kedua ya Rahman. Kalau manusia itu bersifat Rahman, dia dengan orang, mau dia diperlakukan baik atau diperlakukan buruk, dia tetap sayang dengan siapapun. Itu dia bersifat dengan sifat Rahmannya Allah. Walaupun Rahman yang ada pada dirinya cuma bersifat sementara, dia berusaha bersifat dengan sifat Allah, berakhlak dengan akhlak Allah, maka Allah pun sayang kepada dia. Makanya disebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Itu Rahman. Begitu pula Rahim, Malik. Semua yang bergerak di muka bumi ini itu merupakan akhlaknya Allah dengan Asmaul Husnanya. Adapun sifat yang tadi dikaji 20 itu sifat dasarnya pada zat Allah. Adapun Asmaul Husna itu adalah akhlaknya Allah, perbuatan Allah kepada makhluknya dengan Asmaul Husna. Saya katakan Malik, apa arti Malik Pak? Malik itu yang merajai atau raja. Manusia ada yang jadi raja? Manusia ada yang jadi raja kan? Kita disebut kita Malik. Bahkan Maluku itu asal usulnya kan dari kata Malik itu. Sejarahnya. Karena dulu nyebutnya Mamluk, kalau dulu kerajaan. Ada Malik, tapi manusia dikasih oleh Allah. Orang yang jadi raja ada Malik, nama Allah pada dirinya, maka jadi raja Pak. Emang bisa setiap orang jadi raja? Gak bisa Pak. Gak bisa. Ini mungkin terus. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Yang jadi raja, tidak setiap makhluk bisa jadi raja. Jadi pemimpin, tidak setiap kita bisa jadi presiden. Allah ada nama Allah Malik kepada hamba itu jadi raja. Tapi Malik yang ada pada diri hamba itu cuma bersifat sementara. Nanti Allah cabut, pada waktunya selesai Maliknya. Ada yang tidak bisa dipakai oleh makhluk, namanya mutakabbir. Nah, yang tidak bisa dipakai makhluk namanya mutakabbir. Apa mutakabbir itu? Mutakabbir itu sebenarnya bahasa kitanya sombong.
Allah itu sombong, boleh nggak Pak? Boleh Allah sombong? Allah riak boleh nggak? Boleh ya? Allah sombong, Allah riak, pamer. Allah menciptakan kita ini pamer ya nggak apa-apa. Pamer sisi Allah itu baik. Tapi Allah satu yang Allah nggak punya. Yang Allah haramkan pada dirinya zalim. Allah itu mengharamkan pada dirinya zalim, maka Allah jadikan zalim itu haram bagi makhluk semua. Tapi ada makhluk yang nggak boleh miliki nama Allah, adalah mutakabbir. Makhluk nggak boleh sombong. Karena sombong ini pakaiannya Allah, senangnya Allah. Jadi kalau kita mengkaji Asmaul Husna, Asmaul Husna itu akhlaknya Allah. Kalau kaji sifat 20 ini sifatnya Allah yang bersama zatnya. Oleh karenanya nanti kita akan paham sendiri nanti seiring waktu. Kalau ada orang kita baca Asmaul Husna, bagus. Mudah-mudahan kita bersifat berakhlak dengan akhlaknya Allah, akhlak Asmaul Husna. Amin. Dan tapi jangan lupa ilmu tauhid ini kemudian kita pelajari, ilmu yang dasar-dasar begini. Ini penting sebelum kita wafat. Sebelum kita wafat, karena keyakinan kita kepada Allah harus benar. Nanti sampai kita wafat, kita makrifat kepada Allah. Lebih baik makrifat di dunia daripada makrifat di alam kubur. Orang kalau sudah kenal sama Allah di alam dunia, maka dia sudah diberi oleh Allah nikmat yang paling besar. Dia sudah dapat nikmat ibadah. Tapi ada orang yang tidak makrifat sama Allah di dunia karena maksiatnya terlalu besar. Akhirnya dia makrifat sama Allah di alam kubur. Ketika dia melihat begitu banyak bencana di alam kubur, maka dia baru makrifat. Makrifatnya begini, apa sih makrifat itu? Makrifat begini Pak. Analogi, saat kita kena musibah, kita kena masalah besar. Kena masalah besar. Biasanya kita sedih, kita menangis, kita mungkin kesepian. Saat itu kita sadar diri kita lemah, kita langsung sadar, terasa banget sadar. Terenyuh hati kita. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya, atau kita sakit keras, udah berobat di mana-mana, nggak sembuh-sembuh, terasa lemahnya. Lalu hati kita nyebut Allah bergetar, itu makrifat. Tapi kalau kita masih bilang Allah, Allah, tapi hati kita belum nyangkut betul, itu belum sebenarnya. Makanya Allah siapkan di dunia itu ruang-ruang makrifat. Orang kena musibah itu dia makrifat. Orang yang maksiatnya banyak, lalu dia takut terhadap dosa-dosa yang begitu banyak, masa lalu yang begitu suram, lalu dia bersimpuh, bersujud, menangis dia. Saat itu dia makrifat Pak. Saat itu dia makrifat kepada Allah. Kenapa? Waktu itu hatinya hancur di hadapan Allah. Tapi nanti kemudian ada orang yang rajin ibadah, tapi nggak makrifat. Kenapa? Dia merasa aman-aman saja, sehingga dia nyebut nama Allah, oke-oke saja, aman-aman. Padahal yang diharapkan orang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Disebut nama Allah, hati kita bergetar. Makanya orang dulu nyebut nama Allah itu takut. Orang tauhid itu nyebut nama Allah takut, bukan kenapa-apa. Saat nyebut nama Allah langsung takut. Saya kira itu, mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah makrifat kepada Allah. Amin. Jadi ada doanya. Jadi doa yang kita harapkan itu sebenarnya, Ilahi anta maksudi, ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ya Allah, yang kami cari adalah, yang aku cari adalah ridhomu ya Allah. Kemudian ridhaka matlubi, kemudian apa lagi tadi? Ilahi anta maksudi, ya Allah tujuanku hanya Engkau, ridho Engkau yang aku cari. Kemudian berikanlah aku cinta, kecintaan kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Makanya ada doa, Allahumma nawwir qulubana binuril hidayah, Allahumma nawwir qulubana binuril iman, wa nawwir qulubana binuril islam, wa nawwir qulubana binurit tauhid, wa nawwir qulubana binuril ma'rifah. Kita minta cahaya ma'rifat, karena kalau kita sudah diberi cahaya ma'rifat itu, hati kita ma'rifat kepada Allah, ibadah nikmat. Itulah doanya yang diharap oleh kita semua. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat ibadah, yaitu nikmat kenal dengan Allah Ta'ala. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita masuk di kitab tauhid nanti.
Saya kira mungkin kitab di dalam Ihya Ulumuddin enggak terlalu panjang, tapi setidaknya cukuplah mengantarkan kita untuk rajin ibadah dan khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tutup baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.